Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya yang menimpa ruah kepada kita semua, sehingga kegiatan ini bisa kita kembali laksanakan, pengajian rutin kita, taklim rutin, pengajian rutin membahas hadis-hadis Nabi SAW dalam buku Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu pula kita bersalat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu merasa risau, Nabi yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat risau, sangat sedih, ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Beliau sangat ingin semua orang beriman. Bahkan hampir saja dia membinasakan dirinya, ya, agar orang-orang pada beriman, agar orang-orang semua bisa masuk ke dalam agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Beliau sangat sedih ketika ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Dia sangat sedih ketika ada orang yang tidak mengenal Islam ini atau tidak masuk Islam, ya, dan dia wafat di atas kekufurannya. Nah, satu-satunya nabi di hari kemudian nanti, ya, karena sungguhnya di hari kemudian nanti semua orang memikirkan dirinya sendiri, nafsi. Bahkan para nabi pun mengatakan diri nafsi, diriku. Semua memikirkan dirinya bagaimana bisa selamat nanti di hari kemudian nanti. Kan tetapi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, sampai pun dia tidak memikirkan dirinya lagi. Dia memikirkan umatku ya Allah, selamatkan dia. Bahasa kita, ya Allah umatku selamatkan. Ya, betapa tinggi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat ingin agar semua orang bisa beriman, dan beliau sangat raufur rahim. Beliau sangat penyayang dan sangat pemaaf. Para hadirin yang berbahagia, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian hadis kita, masih tentang bab mujahadah, tentang kesungguhan atau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan lalu telah kita bahas sedikit tentang hadis yang ke-113, dan kita akan mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini. Saya bacakan kembali hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah an Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan di antara kalian haram, maka jangan berbuat zalim. Dan aku telah menjadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian, maka jangan berbuat zalim. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadituhu. Hai hamba-hambaku, sungguh kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah, aku akan berikan hidayah. Ya ibadi, hai hamba-hambaku,
kullukum ja'in illa man at'amtuhu. Hai hamba-hambaku, sungguh kalian semua kelaparan kecuali yang aku berikan makan. Fastat'imuni at'imukum, maka mintalah makanan, aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hai hamba-hambaku, sungguh kalian semua dalam keadaan tanpa berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian, aku akan berikan pakaian itu. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Sedang wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mungkin memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan mungkin memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya yang pertama dan terakhir, jin dan manusia semua bersatu padu dalam satu hati, berada di atas satu ketakwaan, satu hati, maka hal tersebut tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Hai hamba-hambaku, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Begitu pula sebaliknya, hai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dan terakhir, jin dan manusia semua bersatu padu, berkumpul dalam satu hati, dalam kefajiran atau dalam kedurhakaan, maka itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Hai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dan terakhir, jin dan manusia semua bersatu padu, berkumpul dalam satu tempat yang luas. Fas'aluni, lalu mereka meminta satu persatu kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, pasti aku berikan setiap orang apa yang dia minta tersebut. Mana qasadhalika min indi illa kama yanqusul mukhayyat idza udkhilal bahar. Maka itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang aku miliki, sebagaimana tidak akan mengurangi jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, tidak akan berpengaruh air yang melekat di jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyaha. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya demikian itu amal-amal kalian, aku akan menghitungnya. Aku akan menghitungnya untuk kalian, lalu aku berikan, aku balas amalan-amalan tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah. Lalu barang siapa yang mendapati dari amalannya tersebut kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang tidak mendapati selain daripada itu, maka janganlah dia mencelah, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencelah kecuali dirinya sendiri. Qala Sa'id, lalu Sa'id berkata, kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadits jasta ala rukbatayhi, rawahu Muslim. Salah satu perawi mengatakan, sesungguhnya Abu Idris biasa menceritakan hadis ini dan duduk dengan memegang lututnya, artinya dia sangat bersedih memikirkan hadis ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang sangat berbahagia, hadis ini begitu mulia, bahkan ada beberapa ulama kita membahas tersendiri tentang besarnya manfaat atau besarnya pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis qudsi dari Nabi SAW ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis satu
buku khusus atau kutip khusus tentang satu hadis ini, membahas bagaimana besarnya manfaat atau faidah pelajaran dari hadis qudsi ini. Nah, para pemirsa yang saya berbahagia, pada pertemuan lalu telah kita sebutkan tentang hidayah. Sekarang kita lanjut kepada poin hadis berikut adalah bahwasanya Allah memanggil hamba-hambanya bahwa sesungguhnya kalian itu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapar, maka Allah yang memberikan makanan. Allah ialah yang sesungguhnya yang mengatur ya dan memerintahkan ya para malaikat dan makhluk-makhluknya untuk mengatur makanan manusia. Betapa banyak makhluk ya di muka bumi ini, manusia, jin, bahkan hewan dan binatang pun ya semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala makanannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu pun makhluk di muka bumi ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezekinya, telah mengatur makanan-makanan yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Ya. Ya, ini merupakan salah satu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatur dan memberi makan makhluknya. Dari mana sumber makanan itu? Ya, itu dari dua sumber. Ada yang dari bumi dan ada juga yang dari langit. Dan semua sesungguhnya berasal dari langit. Ya, dari langit itu Allah turunkan hujan, karena sesungguhnya ketika tidak ada hujan maka tidak ada sumber kehidupan. Allah turunkan hujan maka ya turunlah rezeki-rezeki tersebut. Ya, apa yang kita pakai pun sebenarnya adalah bersumber dari langit. Allah turunkan hujan, kemudian hujan tersebut menyirami tanah dan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuhlah ya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan disitulah manusia mengolah dari pohon-pohon tersebut ya bahan-bahan dari pakaian-pakaian dan makanan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kelaparan kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan makanan kepadanya. Ini juga ya pernah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditanya tentang Rabbnya yang dia sembah, bagaimana sesungguhnya sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Watlu alaihim naba Ibrahim. Ya, ingatlah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Rabbnya yang disembah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu apa yang beliau katakan? Alladzi yut'imuni wa yaskin. Yang sebelumnya sudah ada ayat sebelumnya yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, mematikan, kemudian yang memberikan kesembuhan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut sebutkan alladzi yut'imuni wa yaskin. Rabb yang disembah oleh Nabiullah Ibrahim adalah yang memberi makan dan memberi minum. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepada manusia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat bagaimana Allah turunkan makanan dari langit. Dalam surah Al-Waqiah juga sebutkan bagaimana Allah mengeluarkan makanan dari bumi dan dari atas langit. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk memperhatikan ya semua yang ada di muka bumi ini dan ada di langit agar kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, ya ibadi, hai hamba-hambaku, sungguh kalian dalam keadaan arin, telanjang atau tidak berpakaian. Maka Allah pun sesungguhnya memberikan pakaian kepada manusia. Allah yang memberikan pakaian kepada manusia ini yang fungsinya ada pakaian secara zahir dan ada yang batin. Bahkan pakaian-pakaian sebenarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah yang menurunkan pakaian ini sebenarnya. Ya, Allah menurunkan pakaian kepada manusia. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah, ya, Rasulullah mengabarkan bahwa manusia yang paling pertama tahu tentang dunia jahit menjahit, membuat pakaian jahit menjahit itu adalah ya Nabiullah siapa? Nabi Idris, ya, Nabi Idris alaihissalam yang paling pertama, manusia paling pertama yang pandai merajut pakaian tersebut sehingga bisa dipakai hingga sehari ini. Allah yang menurunkan pakaian. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, hai manusia, hai Bani Adam, ya, anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Allah turunkan pakaian itu ya dengan dua fungsinya. Yuwari sawatikum warisha. Allah turunkan pakaian sebagai penutup aurat kita dan warisha dan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan Allah sebutkan bahwa ada juga pakaian ketakwaan, itulah yang terbaik. Pakaian ketakwaan adalah pakaian yang terbaik. Mintalah pakaian kepada Allah, maka Allah akan berikan
pakaian. Allah yang berikan pakaian. Ya. Jadi kedengarannya mungkin ini sangat sangat mustahil, sesungguhnya ya Allah ingin mengabarkan akan kemahakuasaannya dan luasnya kasih Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan memang pakaian ini punya fungsi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan manusia mulia karena pakaian sesungguhnya. Ya, sesungguhnya pakaian ini sumber kemuliaan, ya, sumber kemuliaan. Bukankah para pemirsa yang berbahagia, semakin banyak pakaian seseorang sesungguhnya itu juga menunjukkan betapa seseorang memiliki strata sosial yang istilahnya dikagumi di tengah-tengah masyarakat. Pakaian saja itu kadang membuat orang takjub. Ya, bahkan pakaian itu semakin banyak pakaian akan semakin memperindah seseorang. Semakin banyak aksesoris yang melekat di tubuh kita itu menjadi menjadi daya tarik tersendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara fungsi pakaian itu warisya, sebagai penghias. Bahkan perintahnya sangat jelas juga di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana fungsi pakaian itu sangat penting, bahkan dianjurkan kita memperbaiki cara berpakaian kita ketika hendak melakukan ibadah untuk ketaatan kepada Allah atau berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, dalam ayat setelahnya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah perintahkan, hai manusia, ya khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya ambillah ya zinatakum. Ambillah pakaian yang tadi adalah perhiasan itu, pakaian yang baik-baik itu ketika berangkat ke masjid. Ya, ini juga para pemirsa yang berbahagia, di antara etika dan adab-adab ya ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana pakaian itu pakaian yang terbaik atau pakaian yang layaklah. Yang layak ketika kita hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah ya kalau bisa janganlah pakaian-pakaian yang biasa kita pakai pada saat kita tidur misalnya, atau pakaian istilah pakaian di rumah kita ya, atau pakaian hari-hari kita pakai sholat ya. Pada saya boleh-boleh saja, tidak masalah. Akan tetapi alangkah baiknya kalau pakaian tersebut pakaian yang memang sangat baik, kemudian kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu etika, salah satu adab ya bagaimana dalam berjumpa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah singgung tentang pakaian, karena pakaian dalam Islam bukan hanya penutup aurat, akan tetapi punya nilai tersendiri dalam agama kita. Bahkan sangat dianjurkan berpakaian yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hai manusia, sungguh kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam, sedang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka minta ampunlah kepada Allah, pasti akan Allah ampuni. Ya, ketika kita melihat ketiga hal ini, ya, para pemirsa yang berbahagia, ada 3 poin yang terkait dari hadis qudsi ini. Yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa manusia itu dalam keadaan lapar. Kalian dalam keadaan lapar. Lalu Allah tutupi kelaparan kalian dengan makanan. Jadi bisa distilahkan bahwa makanan itu menutupi kebutuhan batin atau kebutuhan anggota badan kita yang di dalam ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tutupi dengan makanan. Kemudian Allah tutupi badan kita. Ya, Allah tutupi badan kita yang luar ini berupa pakaian, ya, berupa pakaian. Allah tutupi lagi. Coba bayangkan betapa sayangnya Allah kepada manusia ini, kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah menutupi lagi badan kita, ya, karena pakaian fungsi pakaian menutupi segala sesuatu yang merusak, ya, kan merusak pandangan sesungguhnya ketika seseorang tidak berpakaian. Ya, ini juga menjadi penting, karena orang-orang sekarang ini ya kecenderungannya ya karena mungkin sudah bosan berpakaian,
menanggalkan pakaiannya. Ya. Ini sebenarnya mau mirip-mirip dengan hewan ya. Ya, semakin kurang pakaian semakin dianggap seperti modern. Ya, ini mau kembali kepada purbakala kalau pernah kita dulu belajar ya. Di masa kita dulu pernah belajar namanya masa purbakala, manusia belum mengenal namanya dunia industri, belum mengenal tentang pakaian, bahkan masih katanya ya, Allah alam ya, belum berpakaian sama sekali. Ya, katanya masih purbakala dulu, Allah alam. Yang jelas ya itu adalah kejumudan, adalah ketertinggalan ketika manusia tidak berpakaian atau tidak sudah mulai menanggalkan pakaiannya. Nah, sesungguhnya ya pakaian adalah ya untuk memperindah dan untuk menutupi aib-aib. Makanya aurat itu kekurangannya. Kalau kita melihat kata-kata aurat itu bahasa Arab artinya aurat itu sesuatu yang kekurangan. Maka pakaian itu menutupi. Pakaian menutupi ya kekurangan dari aib-aib kita lewat pakaian menutupi aib-aib dalam tubuh kita. Ya. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ampunannya. Ya, ini juga sesungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengampuni hamba-hambanya siang dan malam itu juga untuk menutupi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena sesungguhnya di antara fungsi istighfar, ampunan itu untuk menutupi kesalahan-kesalahan, bahkan menghapus ya. Bahkan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi, ketika hal ini sesungguhnya adalah fungsinya adalah menutup. Ya, lapar tadi ya ditutup dengan adanya makanan-makanan, kemudian tubuh kita yang tidak berpakaian ditutupi dengan pakaian, kemudian terakhir yang ketiga Allah Subhanahu wa taala jadikan istighfar atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tentang dosa dan maksiat ini sudah mungkin pernah kita bahas. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut mohon ampun kepadanya sebesar apapun dosanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, seandainya dosa manusia ini membumbung ya sepenuh langit dan bumi, bahkan ananas sampai ke langit, manusia dosanya sampai ke langit, kemudian dia kembali ya laqitani, engkau berjumpa denganku, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dan melakukan ibadah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka akfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semuanya. Bahkan ditawari kepada para pemimpin kekufuran pun Allah tawar sebenarnya ya. Fa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Fa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Sesungguhnya seandainya para pemuka kesyirikan, para orang-orang kafir tersebut ketika mereka bertobat dan mendirikan salat, maka Allah ampuni semuanya. Maka mereka adalah saudaramu, biarkan lepaskan mereka ketika mereka ya telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Ya, mengampuni semua dosa, tidak ada yang tidak akan mungkin diampuni selama hamba tersebut benar-benar melakukan taubatan nasuha. Ya, melakukan taubatan nasuha. Allah akan ampuni. Banyak orang-orang yang dahulunya begitu benci atau terjatuh dalam kekufuran yang begitu kufur, lalu Allah berikan hidayah dan Allah ampuni. Karena sesungguhnya Islam ini datang untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan. Sesungguhnya Islam itu tahdimul ma qablah. Sesungguhnya Islam itu datang dalam menghancurkan, dalam melebur semua kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Jadi kalau ada kesalahan, ada kekeliruan masa-masa lalu kita, maka dengan datangnya Islam masuk ke pangkuan kita dalam hati seseorang, maka sesungguhnya setelah dihapus semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang lalu. Nah, ini juga menjadi tabsyir kepada orang-orang yang merasa bersedih dan mau berputus asa saking melihat dosanya begitu banyak. Ada orang kan begitu, ya merasa bahwa tidak ada lagi ampunan kepadaku, sebagaimana kisah ada seorang pembunuh 99 manusia. Dia sebenarnya sudah berputus asa. Ya, kira-kira Allah mengampuni dosa saya ini kan saya sudah membunuh 99 nafsan. Dia sudah membunuh 99 jiwa. Dia merasa berputus asa, ya. Ya, bagaimana mungkin ya dia sudah mulai berputus asa. Maka ini tabsyir.
Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa-dosa hamba tersebut. Kecuali satu. Dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan sesama manusia. Ada mazlamah, ada kezaliman. Ini erat katanya yang di awal hadis ya, tentang pengharaman kezaliman, karena sangat berbahaya. Karena apa? Karena sangat berbahaya ketika seseorang punya kezaliman kepada orang lain, maka Allah tidak akan mengampuni sampai orang tersebut menghalalkan, sampai orang tersebut meminta ampun kepada orang yang dizaliminya, atau mengembalikan hak orang yang dizaliminya. Radda mazlama, atau mengembalikan kezaliman yang dilakukannya, merampas harta orang maka dikembalikan, atau menghina kehormatannya, termasuk ya kemarin pernah kita sebut tentang kehormatan ya, merendahkan kehormatan orang lain, maka juga akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sangat jelas hadis muflis, sangat jelas bagaimana Rasulullah mengabarkan ada orang-orang yang muflis, ada orang yang rugi, ada orang yang muflis atau bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Karena di dunia enggak sempat minta maaf, Allah tidak ampuni. Di dunia enggak sempat minta maaf atau tidak mengembalikan atau minta kehalalan dari orang tersebut, maka di akhirat dia bayar. Allah tidak ampuni. Karena masalah darah ya, Allah tidak ampuni selama belum dikembalikan atau belum dikisas. Kalau bahasa kita, belum dikisas atau belum ditegakkan hukuman di dunia atau di akhirat. Ya, kalau tidak di akhirat nanti. Ya, nanti dibalas di akhirat. Ya, hadis ini sangat jelas, ada yang memukul fulan, ada yang mengambil harta fulan, ada yang menghina fulan, maka di akhirat nanti dibayar. Tidak ada lagi uang, tidak ada dinar dan dirham, tidak ada lagi rupiah. Ya, adalah amal-amal kebaikan. Ya, amal kebaikan kita akan diambil. Ketika habis amalan kebaikan kita dan masih ada orang yang menuntut, maka keburukan orang lain yang akan dilimpahkan kepada kita. Ya, a'adzanallahu min. Ya, nasallallahu salamah. Semoga kita selamat dari hal tersebut. Jadi, para ikhwan as-salat jami'an, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ya. Kemudian Allah kabarkan lagi bahwa sesungguhnya kalian ya tidak akan mungkin memberikan mudarat kepada Allah dan juga tidak akan bermanfaat. Tidak akan mungkin memberi manfaat. Lalu Allah sebutkan lagi bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekiranya semua orang manusia berkumpul, semua orang bersatu padu dalam satu hati, dalam ketaatan, dalam kebaikan, semua masuk Islam ya. Bahasa kita semua dalam kesalehan, semua masuk Islam. Bukan cuma manusia, jin dan manusia yang pertama dan terakhir. Coba bayangkan, seandainya kalau kita mau berandai-andai ya, mungkin dari Nabi Adam sampai mungkin manusia paling terakhir atau yang paling pertama dari kalangan jin ya, semua masuk Islam ya, maka itu tidak akan menambah mazada dzalika fi mulki syai', itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah. Karena Allah memang Ghani, Allah Maha Kaya. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah sama sekali. Ma zada fi dzalika fi mulki syai'a. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, para hadirin berbahagia, di dunia ini ya, kalau orang banyak pengikutnya, banyak orang yang bersamanya, biasanya akan luas juga daerah kekuasaannya, kan gitu. Dia akan bertambah, nanti akan semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang taat kepadanya, akan semakin luas nanti kerajaan atau kekuasaan wilayahnya. Nah, semakin sedikit akan semakin kurang juga daerah kekuasaannya. Itu kalau raja-raja di dunia ini. Adapun Allah Subhanahu wa taala raja di atas raja, maka tidak akan mungkin sama kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Nah, begitu pula sebaliknya. Sekiranya semua berkumpul bersatu padu dalam kedurhakaan, semuanya telah durhaka kepada Allah, dari manusia pertama dan terakhir, dari jin dan manusia pertama dan terakhir, semua durhaka kepada Allah, pun juga tidak akan berpengaruh kepada ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Hai segenap manusia, sesungguhnya kalian semua adalah fakir ila Allah. Antumul fuqara ila Allah. Kalian sangat fakir, butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Dan sedang Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji.
Lalu sebutkan contoh, salah satu contoh dari luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia pertama dan terakhir semua berkumpul bersatu padu dalam satu tempat, bersatu padu bersama-sama dalam satu tempat, dan setiap orang dan setiap jin ya meminta satu persatu satu permintaan kepada Allah, lalu Allah akan berikan satu persatu permintaannya juga, itu tidak akan juga mampu mengurangi ya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu contoh. Coba bayangkan ya, kalau orang meminta, sering diminta, dia akan bosan. Lama-lama dia akan jenuh dan bisa marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala senang dan suka untuk diminta. Bahkan ketika seseorang meminta tidak pernah meminta, Allah marah. Allah marah kepada seorang hamba yang tidak pernah merasa butuh, tidak pernah merasa fakir kepada Allah. Allah murka orang-orang seperti ini. Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak mau pernah meminta kepadanya. Ini contoh bagaimana, salah satu contoh ketika sekiranya semua orang berkumpul bersatu padu meminta kepada Allah, lalu Allah berikan setiap orang, itu tidak akan mengurangi kekuasaannya. Di akhir hadis ini ditutup, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengabarkan ya bahwa semua itu amalan-amalannya. Ini contoh ya. Semua yang kalian lakukan di atas itu, amalan yang kalian lakukan itu, Allah akan, yang kalian lakukan itu, Allah akan menghimpunnya semua. Allah akan menghitungnya. Allah akan menghitungnya satu persatu. Wa fiha iyaha. Lalu Allah akan membalasnya. Ya. Allah akan membalasnya. Ya. Jadi semua contoh-contoh dari amalan-amalan yang di atas itu, ya, kalian bersatu padu dalam ketaatan, ya. Kemudian kalian mengistighfar dan seterusnya, minta ampun kepada Allah. Salah satu contoh-contoh kebaikan, jika kalian lakukan semua itu, Allah akan balas. Allah akan berikan ganjarannya. Ya, maka barang siapa yang mendapati dari amalannya itu khairan, falyahmadillah. Ketika seorang ternyata amalan-amalan yang dia lakukan adalah kebaikan, maka hendaklah banyak memuji Allah. Hendaklah banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tidak boleh bangga dan tidak boleh takjub dengan amalan-amalan kita. Ketika kita selesai dalam suatu amal kebaikan, maka Allah iringi dengan perintah istighfar dan bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatkah kita dengan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk kota Mekah, telah menaklukkan kota Mekah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kemenangan, fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, liyaj'al Allah inna fatahna laka fatham mubina. Allah telah memberikan kepadamu kemenangan nyata. Ya, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi SAW, lalu berikan kemenangan tersebut. Ya, Allah ingatkan bahwa ketika amalan yang baik, ya, menolong atau menyelamatkan manusia dari perbudakan sesama makhluk, ya, menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul telah menyelamatkan mereka. Ini salah satu kebaikan. Falyahmadillah, maka hendaklah banyak-banyak memuji Allah. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ramai-ramai masuk Islam. Maka Allah ingatkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rasulullah SAW untuk banyak beristighfar. Jangan sampai tertipu dengan kebaikan. Ya, ini orang kada biasa kita ini, kalau ada kebaikan selalu kita ingat. Selalu kita terngiang-ngiang dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka agar kita tidak tertipu dengan kebaikan kita, maka banyaklah beristighfar, karena sungguhnya masih banyak kekurangan tentunya dalam amalan-amalan kita. Dan jangan lupa bertasbih kepada Allah. Fasholli li rabbika wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah ingatkan untuk banyak bertasbih, untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari amalan tersebut mungkin ada halal, mungkin ada cacat, mungkin ada kekurangan. Di awal mungkin kurang ikhlas misalnya, atau dalam pertengahan mungkin kurang ikhlas, atau di akhir mungkin muncul benih-benih, mulai ada benih-benih mau dipuji dan semacamnya. Maka Allah ingatkan beristighfar dan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Lalu yang terakhir, lalu barang siapa yang mendapati selain daripada itu, ternyata amalan-amalannya ini sangat jauh dari kebaikan-kebaikan, jauh dari amal-amal soleh, maka janganlah dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Karena ingat, di akhirat nanti tidak akan mungkin orang lain mau menyelamatkan kita. Ya, kita berusaha untuk menyelamatkan masing-masing dulu. Ya, di akhirat dulu orang masing-masing dulu menyelamatkan dirinya. Nanti setelah dia selamat, baru dia akan berusaha mencari teman-teman yang dia pernah temani di dunia ini. Di akhirat ya anak, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang berlarian dari keluarganya. Anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Berlarian, semua berlarian, bahkan tidak ada lagi nasab, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Tidak ada lagi nasab di antara mereka. Tidak lagi saling mengenal, masing-masing ya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka jangan menyesali kecuali diri sendiri. Allah telah turunkan Al-Quran, Allah telah mengutus para nabi dan rasul, Allah telah ya menyampaikan ini dan itu. Lalu Anda tidak melakukan amal-amal kebaikan, maka jangan pencelah kecuali diri Anda sendiri. Ya, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan ini dan itu. Salahkanlah diri sendiri karena Allah telah berikan fasilitas, Allah telah berikan akal yang sehat, Allah telah berikan petunjuk yang sangat jelas dari Nabi SAW, lalu Anda tidak mengikutinya, maka jangan pernah mencelah kecuali diri sendiri. Para pendengar, para ikhwan, para akhwat yang kami muliakan, inilah mungkin penjelasan singkat dan kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pertama bahwasanya hadis ini mengabarkan bagaimana luasnya kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Luasnya kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang kedua, luasnya dan besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang merajai seluruh alam semesta ini. Rabbul alamin, Allah pemilik seluruh alam semesta. Allah pemilik seluruh alam semesta ini. Kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah. Allah berikan pakaian, Allah berikan makanan, Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita dan dosa-dosa kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah permintaan-permintaan kita. Maka bersungguh-sungguhlah. Poin yang terakhir adalah bersungguh-sungguhlah menetapi dan melakukan amal-amal kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu juga kembali kepada kita. Itu tidak akan pernah mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Maha kaya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka itu kembali kepada diri kalian. Jika kalian melakukan keburukan, maka itu juga kembali kepada diri kalian sendiri. Para pemirsa hadis berbahagia, inilah beberapa poin yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap punya semangat bermujahadah untuk amal-amal soleh yang tentu juga kembali kepada diri kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah